Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul analisis aplikasi model berdasarkan faktor kognitif dan afektif. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Satria Dwi Mahardika dengan NIM belakang 248. Saya Fikri Fernanda Gila dengan NIM akhiran 107. Dengan saya Irwanda Gusaputra dengan NIM akhiran 245. Saya Istighfar Hoyrul Rijal dengan NIM 249. Baik, yang pertama yaitu di pendahuluan. Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment merupakan platform e-learning berbasis web yang banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring. Sistem ini tuh dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara tenaga pendidik dengan mahasiswa melalui berbagai fitur seperti tugas, forum diskusi, kuis, serta materi kuliah yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama dalam usability, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor kognitif sendiri berkaitan dengan bagaimana pengguna berpikir, memproses informasi, serta memahami sistem selama menggunakan Moodle. Sementara faktor afektif berkaitan dengan perasaan, kepuasan, serta emosi yang dialami pengguna ketika pengguna tersebut berinteraksi dengan sistem. Kedua faktor ini menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana Moodle dapat memberikan pengalaman belajar yang efektif sekaligus menyenangkan bagi penggunanya. Usability sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan suatu sistem atau aplikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, sebuah sistem dikatakan memiliki usability yang baik apabila pengguna dapat menyelesaikan tugasnya dengan efektif, efisien, dan merasa puas selama berinteraksi dengan sistem atau aplikasi tersebut. Dalam konteks pembelajaran daring seperti penggunaan Moodle ini, usability menjadi hal penting karena berpengaruh langsung pada kelancaran aktivitas belajar, dimulai dari mengakses materi, mengerjakan tugas, hingga berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Dengan memahami konsep usability ini, analisis selanjutnya dapat difokuskan pada bagaimana faktor kognitif dan afektif mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Moodle. Nah, di sini ada faktor kognitif. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor effectiveness, yaitu untuk memudahkan para mahasiswa untuk menyelesaikan semua tugas dan ujian serta mempercepat proses penilaian dosen. Yang kedua yaitu ada faktor efisiensi, yaitu untuk mengumpulkan tugas dan kuis dengan berlangsung sangat cepat, tetapi navigasi yaitu untuk awal yang cukup rumit. Yang ketiga yaitu ada faktor cognitive load. Untuk pengguna baru memerlukan waktu adaptasi karena banyak menu, namun penggunaan menjadi mudah setelah terbiasa. Nah, kemudian ada faktor afektif. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor estetik. Di model ini memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, meskipun kurang menarik secara visual. Desainnya membantu pengguna tetap fokus pada materi pembelajaran. Yang kedua ada faktor playfulness, yaitu fitur seperti kuis dan forum menambah kesenangan dalam belajar. Meskipun terkesan formal, interaksi antar pengguna tetap menumbuhkan rasa keterlibatan positif. Yang terakhir yakni faktor emotion, yaitu untuk struktur yang jelas membuat pengguna lebih tenang dan termotivasi meski akses lambat dan tampilan monoton, kadang menimbulkan frustasi. Kemudian, dampak positif dan negatif terhadap emosi pengguna. Yang pertama, kita lihat dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, Moodle memiliki fitur pembelajaran yang sangat lengkap, seperti tugas, kuis, kemudian forum diskusi, dan juga sistem penilaian.
Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih terstruktur dan juga lebih menyeluruh. Kemudian, keamanan dari aplikasi Moodle yang sangat baik, karena Moodle telah digunakan secara global oleh banyak universitas di seluruh dunia. Kemudian, fitur-fitur interaktif di Moodle juga membantu meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan pengguna, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga ikut aktif dalam pembelajaran. Selain itu, struktur pembelajaran di Moodle juga jelas dan juga teratur, sehingga memudahkan dosen maupun mahasiswa dalam mengelola tugas-tugas yang ada. Kemudian tidak kalah penting, adanya notifikasi dan juga feedback otomatis membuat pengguna menjadi merasa lebih termotivasi untuk belajar, karena pengguna mendapatkan respon langsung dari sistem. Selain dampak positif yang ada, Moodle juga memiliki dampak negatif terhadap emosi pengguna. Yang pertama, proses login dan akses di aplikasi Moodle yang terkadang lambat, sehingga dapat menimbulkan rasa frustasi bagi pengguna. Kemudian, tampilan antar kursus yang seringkali tidak konsisten, sehingga pengguna bisa merasa bingung saat berpindah dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain. Selain itu, desain antarmuka dari aplikasi Moodle yang terkesan monoton, sehingga membuat pengalaman belajar menjadi kurang menarik atau membosankan. Kemudian, untuk pengguna mobile, antarmuka dari aplikasi Moodle ini kurang responsif juga sering menjadi kendala yang memicu kecewaan para pengguna. Dan yang terakhir, beberapa pengguna merasa lebih nyaman untuk menggunakan platform yang lain yang tampilannya lebih modern dan lebih mudah digunakan. Contohnya seperti Google Classroom dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di bagian kesimpulan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Moodle adalah platform e-learning yang cukup efektif dan interaktif. Aplikasi ini membantu mahasiswa dalam proses belajar daring, baik untuk mengerjakan tugas, mengikuti kuis, maupun mengakses materi. Namun, dari sisi pengalaman pengguna, masih ada beberapa kekurangan, seperti tampilan yang masih sederhana dan akses yang kadang lambat. Selanjutnya, saran dari kami untuk kedepannya, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan desain visual agar lebih menarik dan responsif. Yang kedua, menyederhanakan navigasi supaya pengguna tidak bingung. Dan yang ketiga, mempercepat performa sistem agar proses belajar lebih nyaman. Dan yang terakhir, menambah elemen yang bisa memotivasi pengguna seperti badge atau fitur interaktif yang lainnya. Jadi secara keseluruhan Moodle sudah baik ya secara fungsi, tapi masih perlu sentuhan desain dan pengalaman pengguna agar lebih bisa menyenangkan dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.